Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan host podcast Burung Beo. Wah, ini benar-benar podcast yang suka-suka hostnya ya. Mau upload kapan, mau bikin konten kapan. Karena belum bisa mendisiplinkan diri untuk kayak podcast lain gitu, seminggu sekali itu kayak masih susah ya ternyata sebagai emak-emak anak satu, jadi ya semutnya aja gitu. Dan sebenarnya beberapa kali aku udah mikirin sih kayak mau ngomongin tentang apa, cuma karena hampir 2 bulan terakhir ini aku lagi rajin journaling, mulai menuliskan tentang perasaan dan pikiran di jurnal gitu. Jadi kesempatan untuk mengeluarkan unek-unek di medium suara itu kayak nol motivasi gitu. Jadi maaf banget kalau misalkan bagi penggemar berat lah kayak ada aja. Bagi orang-orang yang menantikan podcast atau episode terbaru di podcast ini, ya maaf banget, jangan berharap pada manusia deh intinya gitu. Oke. Tapi untuk topik satu ini kayaknya aku pengen coba jadiin konten. Jadi topik kali ini adalah tentang mengemudi. Jadi aku adalah orang yang suka banget mengemudi, terutama motor, karena kalau mobil sebenarnya pengalamanku dikit sih. Jadi kebanyakan motor, jadi aku akan semacam mungkin sharing kali ya tentang aku sebagai rider. Ya sebenarnya mungkin bagi orang-orang nyetir aja gitu ya, kayak itu bukan sesuatu hal yang ngapain sih diomongin, dijadiin podcast gitu. Cuma ya mau ngomongin apa lagi ya. Enggak, tapi kepikiran aja karena kadang aku tuh suka mengamati fenomena anak-anak di bawah umur yang udah bisa atau udah dibolehin nyetir dan cukup mahir juga, which is good. Cuma yang aku soroti itu bukan di skill ya, tapi lebih ke mental dan safety gitu. Jadi berdasarkan pengalamanku sih, dulu aku belajar nyetir itu kayaknya SD apa SMP ya. Ya sekitar rentang waktu itu peralihan antara SD ke SMP. Nah, aku belajar pertama kali itu motor manual. Tahu gak sih yang harus dimasukin pakai kaki kiri? Aku gak tahu sih istilahnya apa kalau di kalian, tapi kalau aku sih bilangnya manual ya, untuk membedakannya dengan matic gitu. Aku belajarnya manual, dan itu menurutku yang harus jadi semacam pedoman gitu untuk anak-anak yang mau belajar motor. Itu harusnya pertama-tama itu mereka harus belajar manual gitu, karena yang aku lihat atau yang berdasarkan pengalamanku, sorry belibet, udah lama gak ngonten. Jadi berdasarkan pengalamanku itu, kalau manual itu dia belajarnya tuh step-step gitu. Ada step-stepnya, ada beberapa skill set yang kamu harus menguasai sebelum kamu misalkan siap untuk mengemudi di
area yang lebih ramai lah, atau kayak dengan medan yang lebih sulit kayak gitu. Nah, di motor manual itu ngajarin banyak skill set yang penting gitu. Kayak misalkan dia kan ketika dinyalain tuh bisa pakai tangan atau pakai kaki. Itu di Matic juga bisa kayak gitu. Terus kalau manual itu kan dinyalain doang, ya udah dinyalain doang. Kamu ngegas kayak gimana nggak bakal jalan kalau posisinya masih N atau netral gitu. Nah, itu step pertama gitu, belajar nyalain. Terus ketika belajar nyalain, terus habis itu udah dipanasin dulu dong. Itu penting ya, harus dipanasin dulu teman-teman. Sorry banget tadi terjeda karena anakku bangun. Sampai mana tadi? Oh ini ya, sampai N, netral kan, netral. Terus habis itu kalau kamu mau jalan kan kamu harus masukin kan 1. Nah biasanya anak-anak yang mungkin ada yang panikan atau apa, atau bahkan dia belum bisa mengendalikan kestabilan gas, motor manual jadi lebih safety daripada motor matic, karena dia kalau misalkan kamu cuma masukin 1 itu ya udah rentangnya tuh sejauh, kalau misalkan kamu lebih nambah gasnya, kalau emang itu udah bukan cakupannya ya, apa ya bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya tuh gereng, kayak apa ya, suaranya tuh kayak berat gitu ditarik gitu, karena memang itu tandanya kamu harus nambah gigi gitu. Jadi nambah 2 gitu, masuk ngurangin gas, terus kamu masukin ceklek, terus baru deh kamu bisa menambah kecepatan gitu. Nah itu kan kalau misalkan anak yang baru belajar, terus dia misalkan tipe yang panikan, yang belum bisa stabil, itu kalau matic kan lebih bahaya ya gitu, langsung lost kan, itu langsung kayak nggak ada yang rem otomatis gitu loh. Kalau di manual kan kamu bisa ketahan itu, kalau emang udah waktunya masukin atau pindah gigi, ya kamu harus pindah gigi dengan cara ngurangin kecepatan, terus masukin atau pindah gigi ke yang lebih tinggi lagi gitu. Nah itu kan skill juga tuh, penting kan. Terus itu juga kedua, manual itu ngajarin koordinasi tangan sama kaki. Mungkin kalau yang motor biasa, yang kayak ya motor apa ya istilahnya, kayak motor cewek motor manual biasa yang bukan motor cowok gitu, yang gede-gede gitu, itu kan sederhana ya, kayak mungkin yang apa sih namanya, bukan kopling ya. Aku kalau istilah-istilahnya sih agak ini ya, bingung sih gitu, kayak kopling, persneling, oh, itu mobil ya kayak pokoknya antara kaki kiri sama kanan sama tangan, dua-duanya itu tuh dilatih banget di motor manual gitu. Dan menurutku kembali lagi itu kayak skill yang harus dimiliki anak-anak gitu. Nah, ketika kalian atau kita udah jago di motor manual, ketika masuk atau berganti ke motor matic, itu jadi jauh lebih gampang dan jauh lebih siap mentalnya. Jadi kadang-kadang aku suka prihatin sama anak-anak yang mungkin secara skill mereka memang bisa ngendarain motor gitu, tapi secara kesadaran mental berkendara, terus juga keselamatan dengan cara pakai helm dan lain-lain, itu kayak belum terbentuk gitu. That's why ya sebenarnya aturan harusnya emang 17 tahun ke atas ya, karena secara mental mereka udah siap gitu. Karena menurutku berkendara itu gak cuma tentang oh aku udah bisa, oh aku
mau pamer motor baru, atau kayak oh aku mau kemana sama gebetanku, atau kayak caper-caper kayak gitu. Bukan gitu, harus lebih dari itu menurutku sih, yang mana ya memang belum dimiliki sama anak-anak yang lebih muda kebanyakan. So bagi adik-adik, tolong kalau belajar manual dulu ya, supaya kalian punya basic skill yang berguna ketika kalian berpindah haluan ke motor matic. Dan ngomong-ngomong soal berkendara juga nih, aku tadi kayak ini ya, kayak kursus mengemudi kali ya. Ngomong-ngomong soal berkendara, oh tapi sebelum kita ke topik selanjutnya ini Deng, aku hampir lupa. Tadi kan motor ya, terus sekarang bahas mobil, tapi dikit aja karena aku tahu diri bahwa pengalamanku belum banyak soal mobil ini. Tapi yang aku perhatikan sekilas dari perspektif passenger princess passenger, apa sih istilahnya? Yang kayak di kursi kenapa jadi lupa ya? Yang di sebelahnya sopir tuh apa sih namanya? Ya itulah ya, passenger seat. Nah itu yang aku perhatikan itu. Nah kalau mobil itu harus kayaknya bener-bener harusnya jadi fardu ain sih, bahwa orang-orang yang mengemudi itu harus 17 tahun ke atas gitu. Karena itu tanggung jawabnya lebih besar lagi daripada motor. Amit-amit motor, kalau misalkan kamu belum lancar dan jatuh, itu kan kamu bisa menyelamatkan, atau dalam sepersekian detik tuh bisa menjatuhkan diri sendiri tanpa melukai orang di sekitarmu yang lagi berkendara juga gitu. Tapi kalau sekarang bayangkan kamu belum lancar mobil, terus kamu ya amit-amit ada sesuatu di jalan, kayak itu bakal berdampak ke banyak sih gitu, antar sesama mobil juga bisa, sama motor lain juga bisa, atau kendaraannya lebih besar juga bisa gitu. Jadi ya tanggung jawabnya tuh lebih gede lagi gitu. Selain juga tentu skill dan juga safety harus diperhatikan gitu. Dan yang punya kesadaran itu ya tentu gitu. Belum tentu sih, belum tentu gimana sih? Belum tentu anak 17 tahun ke atas tuh udah sesadar itu. Cuma at least kayak ya dibandingkan anak di bawah umur gitu, ya jelas setidaknya lebih ada sedikit kesadaran gitulah untuk lebih bertanggung jawab saat mengemudikan mobil gitu. Karena dia secara keseimbangan dia nggak perlu keseimbangan banget, karena dia kan rodanya 4 ya, jadi aman. Terus kayak misalkan dari hujan, dari terik, kamu akan terlindung gitu, nggak kayak motor gitu. Agak terpotong-potong karena sambil menjaga anak sendirian di rumah hari ini. Jadi sampai temannya tadi, sampai mobil ya. Yaitu mobil tuh mentalnya harus kuat, tanggung jawabnya lebih diperhatikan lagi, karena dia udah lebih expert nih dari sekedar motor gitu. Kalau motor tuh kayak masalahnya cuma sepele-sepele gitu, tapi kalau mobil lebih ke mental dan tanggung jawab sih yang harus dikedepankan. Sekarang teknis tentang kendaraan sudah aku bahas. Meski mungkin sampai di titik ini kalian merasa kayak, ini apakah lagi ini ya kursus di
tit itu kenapa jadi kayak teori mau kursus kendaraan gitu ya, namanya juga random sih gitu, namanya juga kayak podcast burung beo, jadi ya sengocehnya aja gitu. Nah sekarang kita akan next topik ke ini, ngomong-ngomong soal kendaraan atau berkendara, itu aku jadi teringat sama perspektifku dan adikku tentang menemukan jalan atau membaca peta di Gmaps. Aku dan adikku ini nggak tahu ya apakah kita melebih-lebihkan diri sendiri atau apa, tapi kita proudly dengan bangga menyebut diri kita adalah pengendara sejati, supir sejati. Pokoknya kita suka banget explore atau tahu jalan-jalan tikus atau kayak jalan-jalan baru atau ya dan sejenisnya itu. Dan kita juga bisa dengan bangga mengatakan bahwa kita bisa baca peta di Maps gitu, dengan segala tips and triknya itu. Nah, kenapa kita bangga? Karena kadang, tapi ini kayak mendiskreditkan gak ya? Tapi kita senang aja gitu. Kayak misalkan kita mau kemana gitu ya, ke tempat yang kita belum pernah ke situ gitu. Kita lihat dulu nih jaraknya seberapa dari rumah kita. Pertama-tama itu kan di search kan di Maps. Oh mau ke sini gitu. Oh berarti lewat ini. Nah itu caranya. Sebelum caranya, kita ingat-ingat dulu deh bersama-sama. Maps itu kan biasanya antara titik di rumah atau titik poin awal ke titik tujuan itu biasanya kebalik. Kalau kalian perhatikan, jadi tujuannya tuh di sisi kita, dan yang tempat pick up, kurir banget nih bahasanya. Tempat penjemputan atau tempat kita, titik poin kita awal itu ada di atas. Biasanya, kalau yang aku perhatikan sih seperti itu. Nah, baru ketika kita pencet start untuk dia memulai rutenya live gitu, itu baru dia kayak keputar, terus dia langsung mengarah ke titik awal kita gitu. Nah tapi kalau aku sama adikku itu cara belajarnya nggak seperti itu. Jadi sebelum kita pencet start itu untuk rute live, itu kita caranya belajar itu dengan memutar arah dari si tampilan Maps itu, supaya si titik awal kita tuh berada di sisi kita. Nah si sisi tujuan itu ada di atas. Jadi di drag terus diputar gitu, di rotate gitu. Habis itu kita zoom. Oh di sini kalau misalkan kita zoom out udah bisa baca, ya oke. Tapi kadang kita ini belokannya tuh mana ya gitu, patokannya tuh mana gitu. Nah itu kita harus ngezoom yang sekiranya kita tahu di area situ tuh kita tahu nggak. Sorry banget belibet ya. Jadi kita zoom in itu mapsnya, terus habis itu kita lihat nih, oh di sini ternyata dia deket misalkan supermarket ini atau dia deket toko ini. Nah berhubung kita udah menyimpan memori tentang jalan menuju ke toko itu, jadi untuk setelahnya kita tinggal ya udah, berarti kita cek mapsnya tuh nggak sepanjang jalan, tapi setelah sampai toko itu baru kita cek maps untuk ke tujuan gitu. Jadi aku sama adikku tuh kayaknya mungkin hampir sama sih gitu.
nggak tipe yang kayak full maps gitu loh. Kalau misalkan kita dari titik ini ke titik tengah-tengahnya kita udah tahu, ya kita ke situ dulu tanpa maps, tanpa nyalain maps, baru dari situ ke tujuan kita nyalain gitu. Tapi kadangkala nggak juga, kita full nggak pakai. Kita udah belajar di rumah, kayak sehari sebelum atau berapa jam sebelum kita belajar dulu. Oh, segitu nih gitu. Oh, itu di situ. Oh, itu ternyata kalau dalam bahasa Jawa tuh namanya ancer-ancer gitu. Oh, ancer-ancernya situ. Ancer-ancer tuh kayak apa ya? Ya kayak patokannya tuh di situ. Deketnya toko ini atau deketnya supermarket ini, deketnya apa bengkel ini atau apa gitu. Itu kita bisa kayak pergi ke tempat yang belum pernah dan kita nggak pakai maps karena kita udah belajar sebelumnya gitu. Itu salah satu skill yang kita bisa dengan bangga selalu selalu kita ceritakan ke orang-orang, atau at least aku yang menceritakan ke orang-orang, karena ternyata tidak semua perempuan bisa seperti itu. Kadang mereka udah senang menjadi passenger princess dan udah cukup dengan status itu. Kalau aku dan adikku, meskipun kita jadi passenger, kita tetap mempelajari jalan gitu. Kita tetap lihat jalan. Oh, ternyata ini tuh tembusannya sini. Oh, ini tuh ternyata di sini gitu. Kayak kita sesuka itu sama nyetir. Kita tuh emang sopir sejati sih. Sopir apa sih kalau sopir core gitulah. Gitu. Jadi kayak itu cukup sangar sih. Sangar. Itu gen dari ayah kayaknya. Kayak yang tahu jalan, yang kayak belajar. Terus ngomong-ngomong soal ayah juga, kami berdua juga dapat tips dari ayah kami. Kalau misalkan kita melalui jalan, ini jauh sebelum maps ya. Jadi dulu waktu kita kecil, itu misalkan kami berkeluarga itu bepergian kemana, terus misalkan kita harus melalui jalan tikus karena jalan utama lagi ditutup atau lagi ada pengalihan atau apa gitu. Nah, tips dari ayah kami itu adalah pahami dulu tujuannya tuh arah mana. Misalkan mau ke utara gitu, tapi kita harus ke barat dulu atau ke timur dulu gitu. Tapi tujuannya di utara nih. Ya udah, berarti sepanjang kita cari di jalan tikus ke arah timur itu, kita harus cari jalan yang belokan atau belokan yang menuju ke utara. Misalnya utara, terus dia harus belok lagi, pokoknya utara terus gitu. Tujuannya di utara gitu. Jadi dari situ kita jadi paham bahwa berarti kita harus paham mata angin nih gitu. Harus paham ini kita kayak kita lagi mengarah ke mana gitu. Kayak arah kiblat ya. Kita lagi mengarah ke kayaknya sih ke utara, kayaknya sih itu harus dicek gitu. Jadi ketika kita terlempar ke jalan manapun, kalau kita udah tahu tujuan kita tuh ke mata angin mana, ya udah kita cari jalan yang terus. Dan juga yang kedua adalah misalkan kita udah jalan tikusnya tuh tikus banget. Widih, jalan tikusnya tikus banget, ngetikus banget. Which is maksudnya adalah kayak kok ini jalan warga, jalan kecil terus ya gitu. Nah, tips yang kedua itu adalah kalian harus cari, atau kami harus cari jalan yang pokoknya harus sampai ke jalan raya gitu. Ketika kita udah sampai jalan raya, itu tuh udah kayak semacam apa ya, kayak air di tengah gurun Sahara gitu, gurun pasir gitu. Kayak pokoknya harus sampai nemu jalan raya, karena di situ biasanya di jalan raya kan nanti bakal ada kayak plangnya gitu kan, arahnya mau kemana. Nah, itu lebih mudah kalau dibanding kalau kita terus-terusan kayak jalan tikus gitu. Jadi skill-skill itulah yang ditularkan, yang diturunkan ke aku dan adikku, dan itu kita bangga sih. Itu kayak kita jadi cewek yang agak
bisa diandalkan lah dalam hal berkendara gitu. Karena pertama kita jelas, kita skillful dalam hal nyetir, mau nyetir manual, matic kita bisa. Terus yang kedua, kita bisa baca G-Maps. Jadi itu kisahku tentang berkendara. Mungkin bagi kalian yang ngerasa ini gak penting banget ya, gak masalah sih. Karena aku hanya ingin menuangkan yang ingin aku tuangkan. Mungkin suatu hari nanti bisa bermanfaat untuk at least anakku sendiri, atau ya siapapun yang membutuhkan, who knows gitu kan. Jadi ya udah segitu dulu kali ya, udah 25 menit nih. Thank you for listening this podcast and see you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.